Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ada 20, yaitu 1. Wujud, artinya ada. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah jagat raya dan alam semesta ini. Kalau bukan karena Allah, maka semua ini pasti tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Saya mengajak kita semua untuk berpikir logis, bahwa kotoran kuda menunjukkan ada kuda, bekas kaki menunjukkan ada kaki, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, langit yang bertingkat, bumi yang berlapis, laut yang berombak, sangat jelas dan terang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Pencipta. Saya juga mengajak untuk bersama-sama merenung bahwa sesuatu yang ada tidak selamanya dipercaya karena dapat dilihat, atau disentuh, atau diraba, atau didengar. Tetapi ada yang kita percaya walau kita tidak melihatnya. Contoh, akal dan pikiran, kehendak. Dan kita juga percaya bahwa pena dibuat oleh manusia. Padahal kita tidak pernah melihat seorang manusia membuat pena itu. Dan kita percaya bahwa misalkan si Zaid adalah anak dari pasangan yang bernama Faltan dan ibu Fulana. Padahal kita tidak pernah melihat bapak si Zaid, ibu si Zaid, Faltan dan Fulana itu membuatnya, dan lain-lain. Yang kedua, sifat wajib bagi Allah itu adalah qidam, artinya terdahulu. Artinya tidak ada permulaan bagi keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia pencipta seluruh makhluk, termasuk permulaan itu sendiri. Artinya permulaan adalah ciptaan Allah yang ada awalnya juga, yaitu sesaat setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mulai menciptakannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum permulaan itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin." Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Kesimpulannya bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikaitkan dengan kata kapan, kata bagaimana, dan lain-lain. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang ketiga adalah baqa, artinya adalah kekal. Baqa atau kekal adalah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus tanpa ada akhir dan kekal tanpa henti. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, tiap sesuatu pasti binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetaplah kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah.
Artinya setiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sifat wajib bagi Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda dengan makhluk. Maknanya adalah bahwa tidak ada makhluk apapun yang sama atau menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Artinya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ulama berkata, "Kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik." Semua yang terlintas di benakmu, maka Allah beda dengan itu. La ya'rifu kunhallahi illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat zat Allah kecuali Allah. Kemudian yang kelima, sifat wajib bagi Allah adalah qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat untuk berdiri di atasnya atau sebagai persinggahannya. La yuhituhu makan wa huwa fi kulli makan. Allah tidak diliputi oleh suatu tempat, dan Dia Allah berkuasa di setiap tempat dan tidak membutuhkan pencipta untuk menciptakannya. Wa huwa khaliqun wa ma siwahu makhluq. Dia adalah sang pencipta dan selainnya adalah makhluk. Dan Ia tidak membutuhkan suatu apapun dari selain dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum." Artinya, dan tunduklah semua muka dengan merendahkan diri kepada Tuhan yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri. Wa nahnul fuqara'u ilallah. Dan kita semua fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah yang keenam adalah wahdaniyat, artinya esa. Artinya bahwa Allah Maha Esa pada zatnya, Allah Maha Esa pada sifatnya dan perbuatannya. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya pasti binasa. Mari kita renungkan bersama. Kalau ada dua Tuhan, niscaya harus terjadi satu di antara dua kemungkinan, yaitu A. Sepakat, B. Berbeda pendapat. Kalau sepakat, tidak mungkin mereka berdua mencipta secara bersama-sama dalam satu waktu atau bergantian, karena akan menimbulkan pekerjaan yang sia-sia. Dan tidak mungkin mereka berdua menciptakan separuh-separuh, karena kalau begitu berarti mereka lemah, karena kudrah atau kemampuan keduanya saling bergantung satu dengan yang lainnya. Kalau berbeda pendapat, jelas tidak mungkin terjadi bersatunya dua yang bertolak belakang, dan tidak mungkin satu yang melaksanakan kehendak. Karena kalau demikian berarti yang satunya adalah lemah, dan jika lemah berarti dia bukan Tuhan. Maka diputuskan bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa. Kemudian yang ketujuh, sifat wajib bagi Allah adalah kudrah, yang artinya adalah Maha Kuasa, yaitu sifat qadim pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan membinasakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan, sifat wajib bagi Allah adalah iradah, kehendak, yaitu sifat qadim pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya Allah menjadikan sesuatu yang panjang dan pendek, atau sesuatu yang bagus, yang elok, atau yang jelek, menjadikan sesuatu itu, orang itu alim, orang itu jahil, kemudian ada yang di sini, ada yang di sana. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kum fayakun. Sungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya,
Kami hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah ia. Selanjutnya sifat wajib bagi Allah yang kesembilan adalah ilmu. Itu sifat qadim pada zat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah mengetahui segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha bikulli syai'in alim." Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat wajib bagi Allah yang ke-10 adalah hayat, maha hidup. Itu sifat qadim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan Allah bersifat kudrah, bersifat maha kuasa, iradah, yang bersifat maha berkehendak, ilmu, mengetahui, sama, maha mendengar, basar, maha melihat, dan kalam, maha berbicara. Seandainya Allah tidak hidup, maka tiadalah sifat-sifat tersebut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup kekal dan tidak mati. Selanjutnya yang 11 sifat wajib bagi Allah adalah sama, artinya mendengar. 12 sifat wajib bagi Allah itu adalah basar, artinya maha melihat. Yaitu dua sifat qadim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah mengungkap segala sesuatu yang ada, mendengar segala sesuatu hingga suara semut yang berwarna hitam legam yang berjalan di atas batu besar yang mulus pada malam hari yang gelap gulita, dan melihat segala sesuatu dengan merata, meliputi segala yang terungkap. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang ke-13 adalah kalam, artinya maha berbicara. Itu sifat qadim pada zat Allah Subhanahu wa taala yang bukan berupa huruf dan suara, yang menunjukkan segala sesuatu yang diketahuinya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang selanjutnya yang ke-14 adalah qadiran, yang maha kuasa. 15 muridan, yang maha berkehendak. Yang ke-16 aliman, yang maha mengetahui. Kemudian yang ke-17 hayyan, yang maha hidup. Kemudian yang ke-18 sami'an, yang maha mendengar. Kemudian yang ke-19 basiran, yang maha melihat. Dan yang terakhir yang ke-20 sifat wajib bagi Allah itu adalah mutakalliman, yang maha berbicara. Sifat 20 ini, sifat 20 yang wajib bagi Allah ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama namanya sifat nafsiyah, yaitu sifat yang tampaknya zat Allah tidak ada secara akal. Sifat ini adalah sifat wujud, sifat ada. Kemudian kedua ada namanya sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 5 sifat, yaitu sifat qidam, terdahulu, baqa, kekal, mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan semua makhluk, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, dan wahdaniyat, yaitu Maha Esa. Kemudian yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat yang menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala makna-makna yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kesempurnaannya. Di sini terdapat 7 sifat, yaitu qudrah maha kuasa, iradah maha berkehendak, ilmu maha mengetahui, hayat maha hidup, sama maha mendengar, basar maha melihat, dan kalam maha berbicara. Yang keempat, sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang merupakan cabang dari 7 sifat ma'ani tersebut, yaitu qadiran, muridan, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Itu saja. Terima kasih atas perhatian, dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita membahas tentang sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.